Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zazkia Diazara, NIM 4022400102 dari kelompok 6. Di sini saya ingin ingin menggunakan analisis data menggunakan metode VICM atau Vector Error Correction Model. Contoh kasusnya seperti ini. Saya ingin mengestimasi model VAR hubungan antara ROA, NBF, dan FDR dalam Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2025. Jenis data yang saya pakai adalah time series karena saya menggunakan satu objek saja, yaitu Bank Mega Syariah, yang dikumpulkan pada periode tahun 2016 sampai 2025. Di sini saya menggunakan tiga variabel endogen. Yang pertama ada ROA, NPF, dan FDR, di mana ROA itu adalah keuntungan, NPF adalah pembiayaan bermasalah, dan FDR adalah rasio yang mengukur seberapa efektif bank menyalurkan dana masyarakat atau DPK dalam bentuk pembiayaan. Selanjutnya di sini ada tahapan analisisnya. Tahapan analisis yang pertama kita melakukan uji stasionaritas dulu. Selanjutnya kita melakukan penentuan order lag optimum. Setelah kita melakukan pengujian orde optimum, kita melakukan uji stabilitas VAR. Setelah itu kita pengujian ekointegrasi, selanjutnya juga estimasi model VECM, impulse response, varian decomposition, yang terakhir ada uji kausalitas. Untuk mengawali pengujian, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita Ini data yang sudah saya siapkan. Jadi ini datanya kita copy dari atas sendiri, dari variabelnya ke bawah. Ini kita copy. Setelah kita copy, kita masuk ke Eviews-nya. Setelah kita masuk ke Eviews, kita mencet yang create a new Eviews work file. Dan ya, ini frekuensinya kita milih quarterly. Start date-nya tadi 2016 dan end date-nya tadi 2025. Selanjutnya kita klik OK. Jadi pertama kali kita tadi melakukan pengujian deskriptif. Untuk pengujian deskriptif caranya kita klik push terlebih dahulu. Selanjutnya empty group. Ini kita scroll sampai atas. Dan ini kita paste. Setelah ini kita klik view. Descriptive start. Common sample. Ini menemukan kita sudah melakukan pengujian deskriptif. Selanjutnya kita freeze, kita name underscore 1 descriptive. Setelah kita melakukan pengujian deskriptif, langkah selanjutnya kita adalah melakukan pengujian stasionaritas dari masing-masing variabel. Yang ini kita bisa X dulu. Dan yes. Yang pertama kita melakukan uji stasionaritas dari ROA. Kita klik dua kali terhadap ROA. Selanjutnya kita klik view. Ini kita pencet unit root test.
standar unit root test. Akhirnya ini milih yang level, akhirnya kita oke. Di sini kita sudah menemukan uji stasionaritas ROA dalam level. Kita freeze, name, underscore 2, ROA, level. Untuk uji stasionaritas ROA, di mana H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya ROA stasioner pada tingkat level. Di sini kita menemukan nilai probabilitas ADF tes ROA sebesar 0,0200 itu lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat level. Jika ROA sudah stasioner pada tingkat level, maka kita melanjutkan uji stasionaritas pada variabel yang lain. Kita kembali lagi di aplikasi Evis. Karena tadi ROA sudah stasioner pada tingkat level, maka uji stasionaritas ROA sudah selesai. Maka kita lanjutkan ke uji stasioner variabel yang lain. Kita ini X dulu. Selanjutnya kita klik 2 kali pada NBF. Selanjutnya kita ini klik view. Unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih label dulu. Kita oke. Kita freeze. Name. Underscore 2. NPF level. Setelah kita lanjutkan uji stasionaritas pada variabel NPF, ternyata NPF mempunyai nilai probabilitasnya 0,2125, di mana H0 sama dengan NPF tidak stasioner pada tingkat level, dan H1 NPF stasioner pada tingkat level. Di sini NPF mempunyai nilai probabilitas ADF sebesar 0,2125, itu lebih besar dari 0,05. Jadi maka gagal tolak 0 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena NPF tidak stasioner pada tingkat level, maka kita melanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference untuk NPF. Nah, ini kita mau melanjutkan uji stasionaritas untuk NPF pada tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita pilih yang first difference. Kita klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan uji stasionaritas pada NPF tingkat first difference. Kita freeze, kita name, underscore 2, NPF first.
NPF pada tingkat first difference itu H0 sama dengan NPF tidak stasioner pada first difference. Dan H1 NPF stasioner pada tingkat first difference. Di sini NPF DNPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000, jadi itu lebih kecil dari 0,05, sehingga maka tolak H0 dan disimpulkan NPF stasioner pada tingkat first difference. Jika DN jika NPF sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita melanjutkan uji stasionaritas pada variabel yang lainnya. Karena tadi NPF sudah stasionaritas pada tingkat first difference, jadi di sini kita lanjut uji stasionaritas pada variabel FDR. Langkahnya kita klik 2 kali FDR, selanjutnya kita klik view. Nah, kita klik view, kita unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih level, kita klik OK. Nah, kita freeze dulu, kita name underscore 2 FDR level. Nah, oke. Untuk FDR H0, FDR tidak stasioner pada tingkat level. H1-nya FDR stasioner pada tingkat level. Di sini FDR memiliki nilai prob ADF test sebesar 0,4699 lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Jika FDR tidak stasioner pada tingkat level, maka langkah selanjutnya kita melakukan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Selanjutnya kita mau uji stasionaritas pada tingkat first difference untuk variabel FDR. Kita klik view, kita klik unit root test, standar unit root test, first difference, kita klik OK. Selanjutnya kita freeze, kita name underscore 2 FDR first. Untuk FDR tingkat first difference, FDR tidak H0-nya, FDR tidak stasioner pada first difference. H1-nya FDR stasioner pada tingkat first difference. Di sini DFDR memiliki nilai prob ADF test sebesar 0,000, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Jadi uji stasionaritas pada ini sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan uji selanjutnya. Ini. Ini contoh uji, ini kesimpulan uji stasionaritasnya ya teman-teman. Untuk variabel ROA, ini tes statnya min 3,333 untuk probabilitas di levelnya 0,02, jadi keputusannya stasioner pada tingkat level. Untuk variabel NPF,
memiliki nilai T-statnya min 2,192, probabilitasnya di level 0,213, jadi keputusannya tidak stasioner. Pada first, NPF memiliki nilai T-stat min 9,635, dan untuk probabilitasnya 0,000 dan keputusannya stasioner. Pada variabel FDR, pada tingkat level, T-stat FDR memiliki nilai min 1,606 dan probabilitasnya 0,47. Keputusannya FDR tidak stasioner pada tingkat level. Untuk tingkat first difference, FDR memiliki nilai T-stat yaitu min 5,602 dan probabilitasnya 0,000 dan keputusannya stasioner pada tingkat first difference. Setelah kita melakukan uji stasionaritas pada masing-masing variabel, kita melakukan penentuan ordel lag optimum itu. Kita masuk ke Evus-nya lagi dulu. Karena tadi uji stasionaritas sudah selesai, maka kita selanjutnya kita melakukan uji lag optimum. Selanjutnya kita ini X dulu. Ini kita klik kontrol. Kita tekan kontrolnya terus ya teman-teman. Selanjutnya kita tangan kiri kita klik kontrol terus. Terus kita pencet ROA. Habis itu NPF, FDR. Selanjutnya kita klik kanan. Habis itu open. Kita aspar. Nah, ini kita gini dulu. Kita oke. Nah, kita sudah ini. Selanjutnya kita klik view, lag structure, lag length kriteria. Kita lag to include-nya 4. Kita klik oke. Ini kita sudah melakukan pengujian lag optimum. Bentar. Untuk penentuan ordel lag optimum di sini didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran SC atau boleh menggunakan HQ atau AIC. Di sini saya menggunakan ukuran SC. Nah, untuk di sini tanda bintang terletak pada lag min 1, maka lag optimumnya adalah 1. Selanjutnya kita melakukan uji stabilitas VAR. Karena tadi kita sudah menemukan lag optimumnya adalah 1, maka kita untuk stabilitas VAR-nya kita klik estimate dulu. Ini lag interval endogenusnya 1, 1 karena tadi lag optimumnya 1 ya teman-teman. Jadi ini kita klik OK. Habis itu kita klik view, lag structure, AR table. Hmm. Ini kita sudah mendapatkan stabilitas VAR. Ini kita tulis dulu name underscore 3 stabilitas VAR. Ini kita klik OK. Oke.
Untuk pengujian stabilitas VAR, yang pertama stabilitas VAR dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulus kurang dari satu, maka VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari satu, maka VAR tidak stabil dan penentuan lag optimum harus diulangi. Di sini hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari satu, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Jadi di sini tidak ada yang lebih dari satu. Jadinya kita sudah stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji kointegrasi. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Ya, saya ulangi lagi. Untuk stabilitas VAR, ini dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulus kurang dari satu, maka VAR stabil. Dan jika terdapat modulus yang lebih dari satu, maka VAR tidak stabil dan penentuan lag optimum harus diulangi. Pada pengujian stabilitas VAR di sini, menunjukkan nilai modulus kurang dari satu semua. Maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Dan selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Kita kembali ke Evius. Hmm. Selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Kita klik view, kointegration test. Kita ini milih yang nomor 3. Ini kita klik OK. Nah, ini kita sudah mendapatkan uji kointegrasi. Selanjutnya kita freeze dulu. Kita name _4 kointegrasi. Kita OK. Untuk pengujian kointegrasi, hipotesis 1, H0 tidak terdapat kointegrasi pada model. H1-nya terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai prop trace statistik sebesar 0,0311, maka itu lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Dan untuk hipotesis 2, H0 terdapat satu kointegrasi pada model dan H1 terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Karena nilai prop trace statistik sebesar 0,0538 itu lebih besar dari 0,5, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Setelah kita melakukan uji kointegrasi, di sini kan sudah mendapatkan kesimpulan yaitu dapat satu kointegrasi pada model. Jadi selanjutnya kita dapat melakukan model VECM-nya. Kita kembali lagi ke Evius. Jadi tadi kan sudah terdapat kointegrasi. Jadinya kalau ini ada kointegrasinya, jadi kita menggunakan model VHM. Jadi kita klik estimate dulu. Kita menggunakan vector error correction. Habis itu kita klik OK. Ini kita name dulu underscore model VECM. Kita klik OK. Selanjutnya kita freeze name underscore 5 model VECM.
setelah kita mengetahui modul VECM-nya, kita melakukan uji represent, kita melakukan representation. Kita klik view, di situ representations, nah kita freeze, name, _6, representation. Kita klik OK. Ini untuk modul VHM-nya dan representationnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan uji T untuk masing-masing variabel. Jadinya di sini DROA bandingkan T statistik dengan T table ya teman-teman. T tabelnya itu DF sama dengan included observation dikurangi jumlah independen min 1. Di sini DF-nya sama dengan 38, included observation-nya 38, dikurangi 4, kurangi 1, sama dengan 33, dan alfanya sama dengan 0,05. Jadi untuk kita melihat, mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis lagi, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini untuk uji T-nya bandingkan T statistik dengan T table. T table diperoleh dari DF sama dengan included observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. Di sini included observation-nya adalah 38 dikurangi jumlah independennya ada 4 dan dikurangi 1 jadinya 33 dan alfanya sama dengan 0,05. Di sini untuk eh, menentukan tabelnya kita bisa menghitung di Excel-nya teman-teman. Kita buka Excel-nya terlebih dahulu. Kita sudah masuk ke Excel. Selanjutnya kita ingin menghitung tabelnya. Jadi kita klik sama dengan T titik INT titik 2T buka kurung 0,05. Ini untuk pemisahnya antara probabilitas sama Dick Frieden-nya tergantung laptopnya teman-teman masing-masing ya. Di sini pemisahnya itu titik koma, jadinya saya menggunakan titik koma. Dan Dick Frieden-nya tadi 33. Kita tutup kurung. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai T-tabelnya. Selanjutnya kita kembali lagi di analisisnya tadi. Untuk uji T yang pertama, dependennya ROA. Independennya yang pertama ada poin tag 1, tes startnya min 1,113. Jadi kesimpulannya, poin tag 1 berpengaruh negatif, tidak signifikan terhadap DROA. Jadi di sini jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh signifikan. Di sini kan T startnya Cointek min 1,113 itu kan lebih kecil dari 2,03 maka berpengaruh negatif tidak signifikan. Satunya ada DROA min 1 itu T startnya min 0,327. Kesimpulannya DROA min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA.
Selanjutnya untuk DNPF-1 itu tes statnya itu min 1,052. Jadi kesimpulannya DNPF-1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Jadinya DFDR-1 itu T statnya min 1,542. Jadi kesimpulannya DFDR-1 itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Selanjutnya kita untuk dependennya DNPF. Nah, independen yang pertama itu sama seperti yang tadi itu Cointech. Itu Cointech memiliki T-stat min 3,465. Kesimpulannya, Cointech 1 berpengaruh negatif signifikan terhadap DNPF. Ini karena nilai T-statnya itu lebih besar dari 2,035, maka ini kesimpulannya berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya kita pada independen DROA-1 itu memiliki nilai T-stat min 1,285. Kesimpulannya DROA-1 itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DNPF. Selanjutnya DNPF-1 itu memiliki nilai T-stat min 2,402. Kesimpulannya DNPF-1 itu berpengaruh negatif signifikan terhadap DNPF. Dan yang terakhir, untuk independen DFDR-1 itu memiliki nilai T-stat min 1,542. Kesimpulannya, DFDR-1 itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DNPF. Di sini selanjutnya uji T terhadap uji T untuk dependen DFDR, dan ini untuk independen Cointech 1 itu memiliki nilai T-stat 0,165. Jadi kesimpulannya Cointech berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DFDR, dan DROA-1 itu memiliki nilai T-stat 1,173, dan kesimpulannya DROA-1 itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DFDR. Untuk DNPF-1 itu T-statnya min 1,191, dan jadi kesimpulannya DNPF-1 itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DFDR. Dan ini ada DFDR-1 itu memiliki nilai T-stat di 0,973. Jadi kesimpulannya DFDR-1 itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DFDR. Selanjutnya kita melakukan pengujian impulse response function. Kita kembali lagi ke aplikasi Evus-nya. Selanjutnya kita melanjutkan uji IRF ya teman-teman. Ini kita klik view. Kita klik impulse response. Ini kita klik OK. Ini ada outputnya ada 3, jadinya kita freeze name satu-satu. Yang pertama kita mulai dari tabelnya, kita klik table, kita klik freeze, kita klik name, underscore, tujuh, IRF, IRF, table. Oke. Sebenarnya kita yang multiple grabs. Kita freeze, name, underscore 7, IRF, MG. MG itu multiple grabs. Kita klik OK. Lalu kita klik combined grab. Nah, kita freeze, name, underscore 7, IRF, apa tadi, combined CG.
Tak klik OK. Dan ini kita melakukan analisisnya satu persatu dulu. Ini hasil uji IRF-nya. Nah, di sini untuk interpretasinya itu seperti ini. Respon ROA terhadap dirinya sendiri. Yang untuk yang pertama itu respon ROA dan yang pertama terhadap dirinya sendiri. Respon bernilai positif tinggi di awal 0,47 sempat naik di periode kedua 0,53 lalu stabil di kisaran 0,50 hingga periode ke-10. Artinya, shock pada ROA berdampak positif kuat dan stabil dalam jangka panjang. Untuk terhadap NPF, respon bernilai negatif mulai periode kedua dan semakin mendalam hingga 0,13 di periode ke-10. Artinya, peningkatan pembiayaan macet atau NPF direspon negatif oleh ROA, menyebabkan penurunan profitabilitas yang semakin membesar di jangka panjang. Dan yang terakhir terhadap FDR. Respon bernilai negatif sejak periode kedua, 0,10. Namun perlahan mengecil ke angka 0,04 di periode ke-10. Artinya, kenaikan FDR menekan profitabilitas secara signifikan di jangka pendek, tetapi efek negatifnya perlahan melemah menuju jangka panjang. Selanjutnya ada respon NPF. Untuk respon NPF yang pertama ada terhadap ROA, itu respon bernilai negatif di seluruh periode, berkisar antara 0,15 ini 0,15 sampai 0,19. Artinya, peningkatan profitabilitas ROA direspon negatif oleh NPF, yang artinya profitabilitas yang baik sukses menuju laju pembiayaan macet secara konsisten dari jangka pendek hingga panjang. Selanjutnya ada respon NPF terhadap dirinya sendiri. Respon bernilai positif tinggi di awal 0,45, lalu lalu berfluktuasi menurun hingga mencapai 0,03 di periode ke-10. Artinya, shock pada NPF berdampak positif signifikan di awal, namun efek buruk dari risiko pembiayaan ini perlahan mereda menuju jangka panjang. Satunya ada respon NPF terhadap FDR. Di sini sempat negatif tipis di periode kedua, min 0,05, namun berbalik positif dan terus meningkat hingga 0,19 di periode ke-10. Artinya, peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan direspon positif oleh NPF, menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan macet dalam jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya kita respon FDR terhadap ada respon FDR. Yang pertama ada respon FDR terhadap ROA. Jadi respon bernilai negatif kuat di seluruh periode dimulai dari min 3,57 di awal, lalu stabil di kisaran min 2,03 hingga periode ke-10. Artinya, peningkatan profitabilitas ROA direspon negatif oleh FDR, yang mengindikasikan bahwa ketika profit bank tinggi, bank cenderung lebih selektif atau menahan laju ekspansi pembiayaan demi menjaga kualitas aset. Selanjutnya ada respon FDR terhadap NPF. Respon bernilai negatif di sepanjang periode, dengan tekanan terdalam pada periode kedua. Di sini ada min 1,26, sebelum akhirnya melandai ke angka 0,45 di periode ke-10. Artinya, peningkatan pembiayaan bermasalah atau NPF direspon negatif oleh FDR, di mana bank akan langsung mengerem atau mengurangi penyaluran pembiayaan demi menjaga likuiditas. Selanjutnya ada respon FDR terhadap dirinya sendiri.
respon bernilai positif sangat besar, melonjak dari 6,30 di awal ke angka 7,46 pada periode kedua. Lalu stabil tinggi di kisaran 6,72 hingga periode ke-10. Artinya, shock pada FDR memiliki dampak positif yang masif dan sangat persisten atau tahan lama dalam mempengaruhi tingkat likuiditas bank itu sendiri hingga jangka panjang. Selanjutnya kita melakukan uji forecast error variance decomposition. Ya teman-teman, kita masuk ke FUS-nya lagi. Hmm. Kita mau uji FEVD dulu. Ini kita klik view, variance decomposition, kita klik OK. Di sini output views-nya ada 4. Jadinya kita freeze name satu persatu dulu. Yang pertama dari table, kita freeze dulu. Freeze name underscore 8 PD table. Nah, kita yang multiple grabs. Kita freeze name underscore 8 PD MG. Kita klik OK. Selanjutnya kita combinate grabs. Kita freeze. Kita name score 8 PD berarti combinate CG. Ya, oke. Yang terakhir ada stack grabs. Kita freeze. Kita name underscore 8 PD SG. Kita klik OK. Selanjutnya kita interpretasi hasilnya terlebih dahulu. Di sini untuk interpretasi FEVD-nya, teman-teman. Di sini yang pertama ada variance decomposition of ROA. Di mana pada awalnya periode 1 itu variasi atau perubahan ROA dijelaskan oleh guncangan dari dirinya sendiri 100%. Yang kedua, peran NBF atau risiko pembiayaan cenderung naik perlahan dari 0% di awal menjadi 4,23% di periode ke-10, menunjukkan kontribusinya yang kecil namun terus meningkat dalam mempengaruhi profitabilitas di jangka panjang. Selanjutnya, peran FDR atau likuiditas berada di kisaran 2,02% pada periode kedua, namun perlahan menurun hingga menjadi 1,37% di periode ke-10. Kesimpulannya, profitabilitas bank atau ROA, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sangat dominan dipengaruhi oleh faktor internal dirinya sendiri, atau tetap di atas 94% hingga akhir periode. Sementara itu, kontribusi variabel eksternal seperti NPF dan FDR tergolong sangat kecil dalam menjelaskan variasi ROA. Selanjutnya ada variance decomposition of NPF. Yang pertama, pada awalnya periode 1 variasi NPF didominasi oleh dirinya sendiri sebesar 90,38%. Sedangkan kontribusi ROA sudah langsung terasa sebesar 9,62%. Selanjutnya ada peran ROA atau profitabilitas itu meningkat pesat di setiap periode hingga memberikan kontribusi sebesar 35,35% pada periode ke-10.
dalam menjelaskan variasi NPF. Selanjutnya ada peran FDR atau likuiditas. Itu awalnya 0,0%, itu awalnya 0% di periode pertama, namun naik signifikan dari periode ke periode hingga mencapai 23,87% pada periode ke-10. Untuk kesimpulannya, risiko pembiayaan bermasalah atau NPF itu dalam jangka pendek sangat dominan dipengaruhi oleh faktor internal dirinya sendiri. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, variasi NPF semakin banyak dipengaruhi oleh faktor profitabilitas ROA dan tingkat likuiditas FDR bank. Dan selanjutnya ini ada variance decomposition of FDR. Nah, di sini pada awalnya atau periode satu, variasi FDR itu didominasi oleh dirinya sendiri, 75,61%. Namun kontribusi ROA sudah langsung terasa cukup besar, yaitu 24,32%. Peran ROA atau profitabilitas perlahan menurun di periode berikutnya dan stabil di kisaran 9,52% pada periode ke-10. Untuk peran NPF, risiko pembayaran, memberikan kontribusi yang sangat kecil di sepanjang periode, bergerak konstan di kisaran 0,07% hingga hanya 1,02% pada periode ke-10. Kesimpulannya, tingkat likuiditas bank atau FDR secara konsisten dari jangka pendek hingga jangka panjang itu sangat dominan, dipengaruhi oleh guncangan dari faktor internal dirinya sendiri, meningkat hingga hampir 89,46%. Di sisi lainnya, profitabilitas ROA itu memiliki andil yang cukup berarti di awal periode. Sementara risiko pembiayaan bermasalah atau NPF itu hampir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variasi FDR. Itu adalah interpretasi dari model dari apa itu uji variance decomposition ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut melakukan uji kausalitas. Kita kembali lagi ke aplikasi Everest-nya. Hmm. Karena tadi kita sudah selesai melakukan uji variance decomposition, ini kita X dulu. Hmm. Karena tadi ini sudah masih biru-biru gini, karena tadi sudah dikontrol-kontrol. Selanjutnya kita ini langsung klik kanan aja. Kita open. Ini as group. Selanjutnya kita klik view. Granger causality. Like to include-nya kita milih dua aja. Di sini kita sudah mendapatkan uji kausalitasnya, kita freeze dulu. Kita name underscore 9 kausalitas. Nah, oke. Jadi untuk uji kausalitas di sini tuh digunakan untuk melihat apakah suatu variabel dapat menjelaskan atau menyebabkan secara statistik perubahan variabel lain di masa depan. Nah, nolnya variabel X tidak menyebabkan variabel Y atau tidak ada kausalitas Granger. Dan satunya variabel X menyebabkan variabel Y. Jika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak 0. Artinya ada hubungan kausalitas Granger. Jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan kausalitas. Nah, di sini kita sudah melihat hasil dari pengujian kita tadi. Nah, yang pertama itu NPF tidak menyebabkan ROA atau tidak ada kausalitas Granger karena probabilitasnya itu 0,109, itu lebih besar daripada 0,05. Yang kedua ada ROA
tidak menyebabkan NPF atau tidak ada kausalitas Granger. Karena profitabilitas profitabilitas karena probabilitasnya itu 0,858 itu lebih besar dari 0,05. Dan yang ketiga ada FDR. FDR itu menyebabkan ROA atau ada kausalitas Granger karena probabilitasnya itu 0,03, jadi itu lebih kecil dari 0,05. Yang keempat, itu ROA tidak menyebabkan FDR atau tidak ada kausalitas Granger karena probabilitasnya 0,426 itu lebih besar daripada 0,05. Dan yang terakhir, ini yang kelima ada FDR itu menyebabkan NPF. Ada kausalitas Granger karena probabilitasnya 0,046 itu lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir ada NPF itu tidak menyebabkan FDR karena probabilitas NPF itu 0,659 itu lebih besar dari 0,5. Jadi ini sudah selesai uji kita. Kita karena pengujian kita sudah selesai, teman-teman, kita save dulu file kita. Ini kita X dan yes, file, save, model PECM. Sebentar, presentasi model PECM. Ini pakai single precision aja nggak apa-apa. Kita klik OK. Jadi itu sudah selesai teman-teman uji VECM kita. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kurangnya juga mohon maaf ya teman-teman. Jadi jika ada kurangnya mohon dimaafkan sebanyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.